kita evaluasi dulu kira-kira ini BUMD ini layak tidak untuk diberikan modal dan kontribusinya kepada Provinsi Jawa Timur seperti apa. Dan kita tahu kalau memang merugi kita ada penyertaan modal nanti hanya dibayarkan untuk bayar rugi kita kan merugi juga nanti Mbak seperti itu. Yang kedua kadang-kadang BUMD ini dijadikan ajang untuk titipan para itulah. Jadi sehingga yang lama-lama biasanya sudah berkarir dengan baik, tapi karena ada kedekatan, itu akhirnya yang diambil yang kedekatan itu. Padahal yang dibutuhkan yang profesional. Dan juga saya melihat masih di BUMD ini masih banyak titipan-titipan, Mbak. Titipan dalam rangka untuk biar bisa bekerja. Assalamualaikum dulur Jawa Timur, kita berjumpa dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah dulur, kalau kita berbicara mengenai potensi ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur ini memang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah BUMD yang memang diharapkan dapat bertransformasi menjadi adaptif terhadap digitalisasi dan yang terutama adalah bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah. Seperti apa kemudian terkait dengan BUMD ini, dulur? Kita akan membahasnya dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Transformasi BUMD Jatim sebagai penggerak ekonomi daerah. Nah, kita akan berbincang dengan tamu saya pada kesempatan ini, Bapak Haji Mahdi SESH. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sehat J Pak Mahdi. Sehat alhamdulillah. Baik. Nah, dulur beliau ini dari fraksi P3 PSI. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi keuangan tentunya ya. Beliau berangkat dari Dapil Jatim 3, Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Nah, baik Pak Mahdi, ini kalau kita bicara mengenai teman-teman di Komisi C membidangi keuangan, termasuk menyoroti terkait dengan BUMD pastinya ya Pak ya? Bukan menyoroti tapi sebagai mitra. Sebagai mitra juga. Yang kita awasi, kita evaluasi, jadi sebagai mitra. Seperti itu. Baik, begini Pak, BUMD sebagai salah satu mitra dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti apa kemudian Pak Mahdi melihat BUMD ini posisinya strategis begitu di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini? Iya. BUMD ini merupakan badan usaha milik daerah yang sangat strategis. Iya. Di antaranya BUMD ini dibangun untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, yang kedua untuk sebagai bisa memberikan pendapatan asli daerah Jawa Timur, sehingga BUMD ini sangat strategis sekali. Apalagi BUMD kita sekarang ini ada 9 yang menjadi bagian dari Jawa Timur dan juga memberikan kontribusi pendapatan kepada Jawa Timur, seperti itu Mbak. Kalau begini Pak Mahdi, kita bicara konteks dari BUMD untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Menurut Bapak, apakah ini sudah sesuai dengan harapan atau seperti apa Pak Mahdi? BUMD kita ada 9. Ada 9, dari 9 itu ada beberapa memang belum memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Malah ada BUMD yang mengalami kerugian. Melalui anak perusahaannya mengalami kerugian, tapi juga ada BUMD yang sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan seperti halnya Bank Jatim. Bank Jatim itu dari 9 BUMD Bank Jatim terbesar. Itu sekarang sudah memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah untuk Jawa Timur. Bank Jatim itu sudah 400 miliar lebih. Yang kedua PJU. PJU sekitar hampir 20-an, dan juga BPR Jatim itu sudah memberikan kontribusi yang sangat diharapkan, tapi masih ada BUMD yang perlu kita evaluasi karena memang kinerjanya tidak sesuai dengan
harapan yang kita inginkan. Kalau untuk BUMD yang memang harus atau sedang dalam tahapan dievaluasi saat ini, Pak Mahdi, seperti apa ke depan? Artinya ada opsi-opsi apa saja untuk BUMD yang tahap evaluasi ini? Selama perjalanan saya di Komisi C itu sudah melakukan evaluasi, melakukan kajian, juga melakukan rapat-rapat dengan BUMD. Ada beberapa memang yang BUMD saya lihat itu dalam pelaksananya kurang profesional dan juga dari pimpinan dari BUMD sendiri belum ada pembaharuan. Kita tahu misalkan ada salah satu BUMD yang memang kinerjanya tidak bagus tapi diangkat terus. Itu kan sebenarnya perlu ada evaluasi seperti itu. Makanya kita Komisi C selalu memberikan masukan, rekomendasi termasuk kemarin kejadian di Bank Jatim, kita rapat dan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Misalkan di Bank Jatim itu dalam jajaran direksi harus berimbang, ada dari luar, ada yang dari internal juga seperti itu. Alhamdulillah melalui rapat RUPS kemarin dari direksi itu dari 2 luar sudah 4 dari 5 sudah di dalam. Mudah-mudahan dengan perubahan ini bisa memberikan kontribusi lebih. Kalau dari bawah beda dengan dari yang di luar, Mbak. Kalau dari dalam itu kan mengetahui seluk-beluknya dari bawah dan mereka merasa memilikinya lebih tinggi seperti itu. Karena memang dia dari awal sudah ada di situ, berkarir di Bank Jatim. Contohnya begitu ya Pak Mahdi. Dan kehidupannya di Bank Jatim juga kan seperti itu. Jadi benar-benar rasa memilikinya itu lebih. Rasa memiliki, kemudian rasa bagaimana kemudian bisa berjuang untuk Bank Jatim itu lebih baik, pastinya begitu. Saya lihat kan kemarin itu seperti halnya kasus-kasus yang ada itu rata-rata kan dari luar, Mbak. Kepala cabangnya misalkan diangkat ternyata dari luar dan menjadi lebih banyak dari luar ketika itu ya Pak Mahdi. Tapi kalau berarti komposisi yang sekarang ini bisa dikatakan ideal ya Pak Mahdi ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dikatakan ideal karena kan berbicara karakter, Mbak. Kelihatan baik kadang-kadang seperti itu tapi kita tidak tahu isinya. Yang jelas dengan rekomendasi itu mudah-mudahan bisa membawa Bank Jatim lebih baik. BUMD khususnya juga BUMD yang lain juga seperti itu ya Pak Mahdi. Pak Mahdi, kalau kita bicara mengenai transformasi dari BUMD itu sendiri, sebenarnya inti transformasinya itu apa? Restrukturisasi kah atau kemudian pengembangan model bisnis kah, digitalisasi atau bagaimana Pak? Pertama terkait dengan BUMD ini, terkait dengan transformasi itu perombakan di pengurus yang tidak berkompeten. Yang tidak profesional seperti itu. Terutama itu dulu kan yang menggerakkan kan orangnya. Lebih ke SDM. SDM. Karena yang menggerakkan itu orangnya berkaitan dengan SDM. Toh meskipun sudah di sedemikian rumah alat-alatnya atau kebutuhannya tapi SDM-nya kurang profesional, tidak mendukung kan sama saja bohong. Oleh karena itu kita memang berharap terutama kepada pemegang saham, kita kan juga BUMD ini kan sahamnya saham pemerintah yang lebih besar, tapi pengendalinya juga di pemegang saham pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita hanya memberikan masukan, memberikan rekomendasi sehingga BUMD itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi kepada Provinsi Jawa Timur sesuai dengan harapan. Baik, Pak Mahdi begini, BUMD itu kan memiliki manfaat untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah. Kalau Bapak melihat saat ini, apakah BUMD di Jawa Timur itu sudah menjalankan fungsi tersebut secara optimal, Bapak? Kalau secara evaluasi kita lakukan di komisi, ada memang sebagian sudah optimal, sebagian tidak. Seperti halnya di BUMD keuangan kita. BUMD keuangan kita ada 3, Jamkrida, PPR Jatim, dan Bank Jatim. Kontribusi misalkan program di PPR Jatim ada Prokresra yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, bunganya sangat kecil. Itu bagian dari kontribusi kepada masyarakat seperti itu, Mbak. Dan juga Bank Jatim memberikan modal usaha untuk para UMKM.
itu kan bagian dari kontribusi juga BUMD ini kepada masyarakat yang untuk pergerakan perekonomian seperti itu. Baik, kemudian begini Bapak, Kepala daerah kan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD ya. Ini sesuai dengan bunyi pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Kalau kita bicara mengenai peran dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, khususnya Komisi C, seperti apa kalau melihat fungsi pengawasan terhadap BUMD agar kemudian juga bisa bertumbuh kompetitif begitu? Komisi C yang saya sampaikan tadi melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan sehingga BUMD itu berjalan sesuai dengan keinginan kita, keinginan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga memberikan semangat atau mendorong bagaimana BUMD ini memberikan kontribusi PAD kepada Provinsi Jawa Timur sesuai dengan harapan. Seperti itu. Baik. Dan selalu kita melakukan evaluasi itu, Mbak. Sehingga evaluasi itu penting sekali. Karena itu selalu berkala dilakukan, utamanya oleh teman-teman Komisi C ya Pak Mahdi ya. Jadi kita di komisi itu ada rapat evaluasi yang dilakukan per triwulan dalam rangka untuk mengetahui kira-kira BUMD ini sesuai dengan harapan yang kita inginkan, diinginkan bersama termasuk pemerintah, kita melakukan evaluasi biasanya per triwulan. Seperti itu. Baik, kemudian yang tidak kalah penting Pak Mahdi, ini terkait dengan penyertaan modal daerah. Bicara soal penyertaan modal, ini apa yang kemudian menjadi kriteria begitu, apakah memang ada parameter tertentu sebelum kemudian memberikan persetujuan, oke, ini dikasih suntikan modal atau tidak begitu, seperti apa? Jadi BUMD ini melalui evaluasi kira-kira BUMD mana yang perlu kita penyertaan modal. Seperti halnya sekarang ini kita lagi membahas perda terkait dengan penyertaan modal BUMD di BPR Jatim. BPR Jatim sedang berjalan saat ini pembahasan itu ya Pak Mahdi. Sedang berjalan. Dalam rangka apa? Biar BPR Jatim itu memberikan pinjaman kepada masyarakat, bunganya itu kecil. Karena kan bunganya itu tidak perlu beli lagi dalam artian kan bank itu kan mengelola, kalau punya sendiri kan biayanya tidak mahal terhadap sehingga kita lagi pembahasan itu, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, Mbak. Misalkan kira-kira kinerjanya Bank BPR Jatim itu seperti apa, kita minta grand design-nya juga dengan penyertaan modal ini, dan juga terkait dengan kira-kira kalau sudah penyertaan modal itu diberikan kepada BPR Jatim ini, apa kontribusi terhadap PAD-nya yang sekarang ini. Sekarang kan sudah lumayan, tapi kalau sudah diberikan penyertaan modal lagi, kira-kira peningkatannya seperti apa PAD-nya seperti itu juga, Mbak. Oke, jadi memang ada hal-hal tertentu yang memang nanti dipastikan bahwa mereka juga benar-benar bisa berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur ya. Pak Mahdi, jangan kemudian hanya dapat suntikan modal tetapi kinerja juga kurang memuaskan atau kurang optimal gitu. Kita tahu BUMD ini kita didirikan dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian. Di antaranya seperti BPR Jatim ini dengan penyertaan modal ini diharapkan bisa pergerakan ekonomi di Jawa Timur ini berjalan melalui BPR Jatim, memberikan pinjaman kepada usaha-usaha kecil untuk lebih punya modal seperti kan, Mbak. Nah, seperti itu. Betul. Dan juga BUMD yang lain. Yang jelas kita evaluasi dulu kira-kira ini BUMD ini layak tidak untuk diberikan modal dan kontribusinya kepada Provinsi Jawa Timur seperti apa. Dan kita tahu kalau memang merugi, kita ada penyertaan modal nanti hanya dibayarkan untuk bayar rugi, kita kan merugi juga nanti, Mbak. Seperti itu. Berarti tidak semua kemudian bisa mendapatkan penyertaan modal daerah.
Tidak, kan melalui evaluasi. Itu ada dari 9 itu ada berapa Pak Mahdi yang kemudian Sekarang ini lagi mendapat? masih pembahasan di PPR Jatim. PPR Jatim yang begitu. masih dalam pembahasan dan sudah berjalan di PPR Jatim. Di BUMD yang lain belum ada, masih belum ada pembahasan untuk penyertaan modal. Oke, jadi sementara masih di satu BUMD. Satu BUMD di Baik. PPR Jatim. Iya, iya. Pak, begini, beberapa BUMD di Jawa Timur itu kan juga sekarang sedang melaksanakan transformasi bisnis ya, Pak Mahdi. Ada Bank Jatim, kemudian Petrogas Jatim Utama dan Jatim Gra Utama juga. Iya. Kalau Bapak melihat apakah kemudian transformasi bisnis yang dilakukan ini memang sudah sesuai dengan strategi pengembangan atau pembangunan ekonomi yang ada di Jawa Timur yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Mahdi? Dari evaluasi yang kita lakukan, Mbak, yang ini kan berbicara terkait dengan evaluasi juga. Iya. Dari evaluasi yang kita lakukan, yang betul-betul masih memberikan kontribusi dan transformasi betul-betul jaya masih di Bank Jatim. Bank Jatim, kita tahu Bank Jatim sudah kuat, tapi perlu ada pengawasan juga. Kalau di BUMD yang lain masih berjalan di tempat, bahasanya belum ada gerakan yang betul-betul memberikan manfaat betul kepada Provinsi Jawa Timur. Dan apalagi ada BUMD kita yang masih merugi, ada masih juga bermasalah seperti itu, Mbak. Jadi perlu betul-betul memang perlu ada pembenahan betul, perubahan betul terhadap BUMD yang ada ini. Ada berapa BUMD Pak Mahdi yang saat ini memang tengah menjadi fokus perhatian dari teman-teman di Komisi C agar kemudian bisa segera dibenahi, kalaupun sedang berbenah bisa menjadi sangat lebih baik, bukan sekedar berbenah kemudian belum atau tidak ada hasilnya, tetapi berbenah akan bisa menghasilkan yang optimal. Di BUMD sekarang ini rata-rata yang bermasalah itu masih di anak perusahaan, Mbak. Oh, lebih Misalkan ke di anak perusahaan. Misalkan di BUMD PJU, punya anak perusahaan namanya DABN, itu lagi bermasalah sekarang, lagi bermasalah hukum, dan ini perlu ada pembenahan betul. Yang kedua di Kasa Usada, produksi kesehatan itu sekarang lagi merugi, dan ini apalagi menjadi beban kepada dari perusahaan induknya, dan merugi terus. Ini perlu ada, memang kita lagi evaluasi terus, kita apa teruskan atau gimana nanti masih dalam pembahasan. Oh, jadi itu maksudnya belum ada keputusan ya Pak Mahdi ya, terkait misalnya ini mungkin nanti anak perusahaannya apa yang akan dilakukan itu belum masih sampai karena memang di situ. Tanggung jawab induk perusahaan, Mbak. Tapi kita kan rapatnya dengan evaluasinya dengan induk perusahaannya, seperti halnya di DABN kita dengan PJU. Toh meskipun tanggung jawab kita juga, tapi kan yang bertanggung jawab di anak perusahaan itu induk perusahaan itu. Oke. Pak Mahdi, pasti ada tantangannya ya Pak ya untuk bisa menciptakan good corporate governance di tubuh BUMD di Jawa Timur ini. Sejauh ini tantangannya di mana Pak Mahdi? Kurang profesionalnya dalam pengelolaan, Mbak. Yang kedua, kadang-kadang BUMD ini dijadikan ajang untuk titipan para itulah. Jadi sehingga yang lama-lama biasanya sudah berkarir dengan baik, tapi karena ada kedekatan, itu akhirnya yang diambil yang kedekatan itu. Padahal yang dibutuhkan yang profesional. Dan juga saya melihat masih di BUMD ini masih banyak titipan-titipan, Mbak. Titipan dalam rangka untuk biar bisa bekerja. Oh, sulit ya Pak memang untuk menghilangkan budaya titipan itu. Ya, atau gimana? Masih bertahap. Pasti bisa diselesaikan semuanya itu, Mbak. Tapi kan bertahap. Cuman memang butuh waktu seperti itu. Karena kan kita tahu kekuatan di BUMD itu ada di provinsi dan juga orang-orang yang berkepentingan banyak sekali, Mbak. Jadi berkepentingan, makanya kita evaluasi terus. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini bisa BUMD ini bisa jadi profesional dan betul-betul tidak lagi ada intervensi. Intervensinya kalau betul-betul bagus nggak masalah. Tapi kadang-kadang intervensinya
orang yang tidak kompeten, tidak profesional, akhirnya dianggap titipan-titipan. Oke, kalau kemudian intervensi kita bicara memiliki kompetensi yang luar biasa mungkin masih oke ya Pak Mahdi ya, tetapi yang kemudian menjadi permasalahan titipan atau mungkin intervensi tetapi tidak memiliki kompetensi. Begini Pak Mahdi, kan ini teman-teman di Komisi C rutin ya Pak tadi melakukan evaluasi terhadap BUMD yang taruhlah merugi atau mungkin memang kurang optimal di dalam berkontribusi terhadap PAD di Jawa Timur. Ini langkah konkretnya sendiri kalau teman-teman Komisi C seperti apa setelah tahu evaluasi atau setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut Pak Mahdi? Kita di Komisi C itu juga meminta tinjauan ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian ini Mbak, untuk dilakukan evaluasi dan telah yang sekiranya ini perusahaan ini perlu dilanjutkan atau perlu diberikan suntikan, kan gitu. Kalau memang itu tidak bisa dilanjutkan lagi, lebih baik kita evaluasi melalui dengan penutupan. Tapi kalau memang perusahaan itu sudah bisa diselamatkan, kita melalui pembahasan dengan penyertaan modal seperti ini. Pak Mahdi, tapi begini, kalau misalnya dikasih suntikan terus, tapi ternyata tetap merugi, apalagi ada tadi intervensi titipan yang tidak kompeten, terus gimana dong Pak? Ya ini kan bagian dari kinerja kita Mbak. Kalau kinerja kita belum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui BUMD ini, kita bertanggung jawab, kita selalu mengevaluasi Mbak. Oke, Pak Mahdi kita minum dulu ya Pak sebelum melanjutkan perbincangan tentang BUMD ini. Ya. Memang seru Mbak pembahasan di BUMD ya. BUMD ini. Betul, banyak hal yang memang harus begini, kalau tidak dibenahi ya harus ditingkatkan. Ini kalau kita bicara soal digitalisasi, Komisi C mendorong BUMD untuk ini nggak sih Pak? Maksudnya lebih mengembangkan layanan digitalnya, utamanya perbankan, kemudian di bidang energi seperti itu. Terkait dengan digitalisasi ini Mbak, sudah kita berikan masukan terutama kepada BUMD Keuangan di Bank Jatim, BPR Jatim. Seperti halnya di Bank Jatim, digitalisasi itu kan penting karena bersaing dengan bank-bank lain. Misalkan kemarin di Bank Jatim itu melalui J-Connect mereka itu kan mengalami masalah. Kita melalui rapat untuk mengevaluasi lagi terkait dengan J-Connect sehingga bisa bersaing dengan perbankan yang ada di sekitarnya. Karena sekarang ini masyarakat sudah tidak melihat atau masyarakat tidak diribetkan lagi datang ke kantor untuk mau transfer. Betul. Sekarang melalui tangan kita, melalui HP kita sudah bisa dilakukan. Kalau tidak dilakukan perbaikan dan bisa bersaing dengan yang lain akan ketinggalan Mbak. Makanya kita dorong terus bagaimana Bank Jatim khususnya ini untuk meningkatkan terkait dengan digitalisasi itu ya Pak ya. Jadi benar-benar agar bisa mengembangkan layanan digital secara optimal begitu. Pak, kalau kita kembali membahas terkait dengan rekrutmen, sebenarnya kan saya tuh mau nanya tuh Pak tadinya, apakah Bapak melihat bahwa rekrutmen di BUMD ini saat ini sudah profesional dan mengetengahkan kompetensi, tapi ternyata tadi kan ada kata-kata memang intervensi. Artinya bicara profesionalisme dan kompetensi untuk rekrutmen SDM belum seperti itu dong Pak, belum seperti yang diharapkan, masih ada atau mungkin masih lebih banyak intervensinya? Masih lebih banyak intervensinya Mbak. Saya lihat masih banyak intervensinya karena saya lihat terutama BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau Bank Jatim sudah mungkin melalui proses-proses karena ada OJK Mbak. Dan proses perikutan diawasi oleh JK, tapi kalau BUMD yang lain seperti halnya perusahaan-perusahaan yang seperti PBU, seperti halnya yang lain-lainnya itu masih banyak saya lihat tidak sesuai dengan bidangnya.
Saya pernah kita rapat kerja, saya tanyakan yang sesuai dengan bidangnya, Iya. masih belum ada waktu itu. Jadi masih perlu ada pembenahan betul terkait dengan rekrutmen sehingga bisa sesuai dengan bidang perusahaan itu sendiri. Artinya transformasi yang harus dilakukan seperti apa, Pak Mahdi? Ya, perekrutan dilakukan dengan seleksi yang ketat sehingga para pekerjanya itu betul-betul sesuai dengan bidangnya. Di PJO itu kan sebagian besar di bidang gas. Iya. Itu kan perlu yang ahli-ahli seperti itu. Dengan Seperti itu. latar belakang pendidikan gitu ya Pak Pendidikan, ya, atau terutama disiplin ilmu pengalamannya yang juga oke, seperti baik. itu. Pak Mahdi, kalau melihat seperti apa pentingnya kolaborasi antar BUMD yang ada di Jawa Timur, Pak? Contohnya nih misalnya ada BUMD antara Bank Jatim, BUMD Pangan, dan BUMD Logistik agar dapat membentuk rantai ekonomi daerah yang efektif dan efisien. Dari kita rapat kerja beberapa kali kita selalu mendorong bagaimana ada saling memberikan spot atau memberikan dukungan terkait dengan hasil dari produksi BUMD kita. Misalkan kita punya produksi air minum, Ya. Siropen namanya. Kita berharap BUMD yang lain itu bisa menggunakan produksi dari Siropen ini karena saling menunjang, termasuk di pemerintahan untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan produk dari BUMD kita sehingga perputarannya termasuk kasa usada berproduksi alat-alat kesehatan, bukan hanya antar BUMD Pak, tapi antar instansi juga dengan UPD misalkan. Misalkan kasa usada yang berproduksi alat-alat kesehatan bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit Provinsi Jawa Timur. Kita sudah lakukan itu. Jadi saling memberikan, saling mengisi, saling memberikan informasi bahwa ini loh BUMD kita yang berproduksi air minum, monggo dimanfaatkan sehingga perputarannya itu saling memberikan kontribusi. Baik, tidak hanya antar BUMD tetapi juga BUMD dengan OPD begitu ya Pak ya, atau semacam rumah sakit, badan layanan umum daerah yang ada di Jawa Timur. Yang berkaitan dengan Provinsi Jawa Timur saling mendukung dari hasil produksi BUMD kita. Dan itu sudah berjalan ya sudah memang berjalan, Pak Mahdi ya. Tapi harus perlu didorong lagi. Betul. Biar betul-betul dimanfaatkan betul oleh para OPD ini, terutama OPD. Pak Mahdi, ini salah satu BUMD yang cukup mendapat sorotan, PT Petrogas Jatim Utama, khususnya dalam hal transparansi dan efisiensi usaha migas. Bagaimana Pak teman-teman Komisi C melihat pentingnya langkah restrukturisasi dan pengawasan terhadap BUMD tersebut? Petrogas Jatim Utama ini yang bergerak dalam migas, sekarang lagi kita tingkatkan atau lagi kita akan bahas perda menjadi perseroda Mbak, sehingga gerak dari Petrogas Jatim Utama ini lebih bisa melebar. Dan sekarang kita lagi dalam pengawasan juga terkait dengan kerjasama dengan para pelaku migas sehingga Petrogas Jatim itu bisa meningkatkan PAD yang lebih signifikan. Karena PJO ini kontribusinya ke PAD-nya ke Provinsi Jawa Timur nomor 2 setelah Bank Jatim, Mbak. Oke, makanya harus benar-benar diperhatikan dan dikawal ya, Pak. Karena kita tahu Jawa Timur ini gas itu banyak sekali, Mbak. Apalagi sekarang sudah mulai dieksplorasi, seperti halnya di Ijen, yang terbaru ini ya. Dan juga kita tahu Jawa Timur ini lahannya gas itu banyak sekali. Jadi bisa lah dimanfaatkan secara optimal begitu pastinya. Harusnya begitu ya Pak Mahdi ya. Nah kemudian kita beralih ke BUMD di sektor pangan. Bapak ada PT Jatim Gra Utama atau JGU yang berperan dalam distribusi bahan pokok. Nah ini seperti apa kemudian Pak efektivitas BUMD ini dalam menjaga kestabilan harga beras dan pasokan pangan di tengah fluktuasi harga nasional? Jawa Timur ini belum punya
BUMD yang khusus menangani terkait pangan, Mbak. Jadi JGU itu masih dalam hanya sebagai bukan usaha yang betul-betul menangani pangan. Jadi pelebaran dari usaha aja tuh, Mbak. Jadi bukan betul-betul yang menangani terkait pangan. Mereka hanya menjual saja. Menjual, betul-betul menangani betul. Apalagi JGU sekarang ini lagi tidak baik-baik saja. Dan kita tahu di Sidoarjo ya, di Sidoarjo itu kita punya lahan yang sekarang belum termanfaatkan betul, sehingga belum signifikan betul. Perlu ada pengawasan betul masih, Mbak. Perlu ada evaluasi yang menyeluruh terkait dengan ini. Pak Mahdi, kalau teman-teman di Komisi C seperti apa memastikan kalau kita bicara soal penyertaan modal ini agar kemudian bisa benar-benar efektif, Bapak, dan yang terutama adalah tidak membebani APBD. Makanya kita sampaikan tadi, pertama kita meminta rencana bisnisnya, Mbak. Rencana bisnisnya, kira-kira apa rencana bisnisnya terkait misalkan BPR Jatim. Setelah memberikan penyertaan modal, menyuntik dana, kira-kira rencana bisnisnya seperti apa? Kita tahu BUMD ini kita bangun untuk perekonomian. Baik. Dengan penyertaan modal yang besar seperti itu diantaranya, dan evaluasi kinerja juga. Evaluasi kinerja, kira-kira kinerjanya dari BUMD itu betul-betul signifikan apa enggak kerjanya, bagus apa tidak kerjanya. Kita kalau melihat kinerjanya tidak baik-baik saja, ngapain juga diberikan modal. Seperti itu. Pengawasan terkait rekrutmen juga yang jenengan sampaikan tadi. Jangan sampai BUMD ini mempunyai pegawai atau pekerja yang tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga meskipun diberikan modal sebesar apapun, kalau tidak sesuai dengan kinerjanya tidak akan bermanfaat juga, tidak akan menghasilkan. Seperti itu. Hal yang sia-sia ya Pak Mahdi, ketika kemudian itu tidak disesuaikan juga dengan kompetensi SDM yang ada di BUMD tersebut. Betul. Ya Pak Mahdi ya. Baik Bapak, begini, dalam konteks inflasi pangan yang ada di Jawa Timur, apakah kemudian DPRD ini mendorong BUMD untuk berperan aktif sebagai stabilisator harga, begitu Pak? Iya, benar. Kita misalkan melalui BUMD bagaimana memberikan misalkan gebek pasar seperti itu, dan juga melihat para pelaku usaha, misalkan JGU itu logistik di Jawa Timur aman apa tidak, seperti itu, Mbak. Kalau kita bicara soal Bank Jatim yang tadi pangan, kemudian sekarang di sektor keuangan, memang kan mencatatkan keuntungan yang tinggi ya Pak Mahdi ya. Tetapi apakah kemudian dividen yang diberikan itu sudah optimal sih Pak, dan benar-benar bisa bermanfaat yang sangat signifikan begitu untuk pembangunan di Jawa Timur? Kalau terkait dengan dividen yang diberikan oleh Bank Jatim dan BUMD yang lain sangat signifikan, Mbak. Kita tahu bahwa Bank Jatim itu memberikan kontribusi kepada PAD Provinsi Jawa Timur hampir 0,5 triliun, tapi perlu ada pengawasan lagi, Mbak. Pengawasan. Rentan ya soalnya, Pak. Rentan. Karena kejadian kemarin yang terjadi bocor hampir 0,5 triliun. Kalau itu tidak bocor mungkin kontribusinya untuk PAD lebih besar lagi, seperti itu. Dari kontribusi itu kan digunakan untuk pembangunan. Kalau 400 miliar itu digunakan pembangunan kan lumayan, Mbak. Betul Pak, sangat lumayan. Bisa. Apalagi yang hilang itu bisa juga diberikan sebagai dividen tambah besar lagi. Kemudian kalau di dapil Bapak sendiri seperti apa kalau kita bicara terkait dengan ekonomi kerakyatan yang kemudian ini juga terkait dengan BUMD yang ada di Jatim, bisa memberikan kontribusi yang sangat positif begitu Pak terhadap pembangunan di masing-masing daerah? Di
dapil saya khususnya sudah berjalan dengan baik, apalagi saya punya binaan UMKM yang saya berikan akses langsung kepada Bank Jatim, saya berikan akses langsung kepada, dalam artian memberikan akses tapi sesuai aturan, Mbak, iya, bukan tetap ada persyaratan. Tetap persyaratan, jadi memberikan koneksi lah. Iya. Jadi memperkenalkan bagaimana UMKM ini sekiranya bisa mendapatkan akses program yang ada di BPR Jatim, di Bank Jatim, karena kadang-kadang para pelaku UMKM itu kadang-kadang mau mengakses tapi tidak tahu. Oke, jadi itu yang dibutuhkan ya informasi. Informasinya itu saya berikan, misalkan saya perkenalkan, saya melalui acara-acara yang saya lakukan, mengundang dari Bank Jatim, mengundang dari BPR Jatim untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Pak Mahdi, kalau secara tidak langsung sendiri, peran dari BUMD untuk memberikan kontribusi positif bagi Dapil Jatim 3 tempat Bapak itu bagaimana? Ya seperti halnya tadi, Mbak, memberikan akses kepada Bank Jatim, memberikan akses kepada BPR Jatim untuk masyarakat melakukan tambahan modal melalui pinjaman, saya seperti itu. Atau kita mengundang dari Bank Jatim, mengundang dari BPR Jatim, kalau saya punya acara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersampaikan program-program yang dari Bank Jatim atau dari BUMD yang lain. Termasuk juga, saya juga kan bidangnya misalkan terkait perizinan juga, bukan hanya dari perizinan, misalkan terkait dengan sertifikasi halal, sertifikasi yang lain-lainnya. Yang sangat dibutuhkan teman-teman UMKM ya pastinya ya Pak Mahdi. Ini kan bagian dari untuk para UMKM bisa bergerak dengan melalui sertifikasi. Baik, jadi memang informasi, kemudian akses dalam hal akses ini tetap sesuai persyaratan. Yang jadi, berlaku. Jangan salah paham, memberikan akses tapi bukan, tapi memberikan akses dalam rangka masyarakat itu bisa kemudahan mereka di dalam melakukan dan mereka bisa berkomunikasi, tapi sesuai dengan aturan atau apa yang berlaku di yang saya kenalkan itu. Baik. Bapak Mahdi, pada kesempatan ini di penghujung perjumpaan kita dalam podcast DPD Provinsi Jawa Timur di edisi kali ini, Pak Mahdi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Seperti apa kemudian kalau kita bicara harapan terkait komitmen bahwa transformasi BUMD ini bukan sekedar wacana administratif, tetapi benar-benar bisa berkontribusi positif dalam menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Monggo Pak Mahdi. Dengan saya di Komisi C melakukan pengawasan yang betul-betul untuk sekiranya para BUMD ini ada peningkatan transparansi. Yang kedua, melalui pengawasan dan evaluasi yang kita lakukan, dan juga supaya BUMD ini betul-betul memberikan kontribusi terhadap Provinsi Jawa Timur melalui PAD dan juga melalui ekonomi kepada masyarakat. Baik, Pak, begini, kalau untuk pesan untuk dapilnya Pak Mahdi sendiri di Dapil Jatim 3, Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Pasuruan seperti apa? Apalagi sekarang di Dewan sudah ada curhat gitu ya Pak ya, curhatonan Dewan. Iya, cuan. Ada aplikasi cuan itu sekarang Pak. Bagaimana? Silakan. Monggo masyarakat kalau memang membutuhkan akses terhadap BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur, kami siap mengkomunikasikan dan memberikan akses, tapi jangan keliru, tetap melalui aturan seperti itu, Pak. Baik, Bapak Haji Mahdi SESH, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, sehat dan sukses selalu pastinya Pak ya. Nah, dulur Jawa Timur, demikian tadi kita sudah berbincang ya dengan Bapak Mahdi yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 PSI, Dapil Jatim 3, Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo, di mana tentunya diharapkan
bahwa transformasi BUMD ini dulur bukan sekedar transformasi manajemen atau memang hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi lebih dari itu seperti apa komitmennya untuk bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dulur, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast DPD Provinsi Jawa Timur kali ini. Saya Mustika Ratna mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak minum.